Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Saya hari Senin kemarin berhalangan untuk IG Live karena sedang bepergian ke Jatinangor, gitu kan. Jadi berkunjung ke tempat masa muda di mana kuliah di Fakultas Psikologi Pajajaran. Baik, teman-teman, malam hari ini saya mengambil judul di episode yang ke-75, atasan toksik bikin produktivitas hancur. Nah, bagaimana solusinya? Kita kalau punya atasan toksik, apa yang harus kita lakukan? Dan biasanya saya akan memberikan solusi-solusi dengan basis ilmu organization development. Maka khusus untuk malam hari ini saya hanya fokus kepada apa sih yang harus kita lakukan sebagai individu. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kebetulan malam hari ini saya lagi hektik banget gitu ya. Sampai beberapa hari ke depan banyak banget yang harus saya selesaikan. Sehingga mohon maaf kalau biasanya kita molor bahkan sampai 50 menit, di atas 50 menit sering ya gitu ya. Mungkin di malam hari ini kita on time atau bahkan kita lebih awal lagi selesai gitu ya. Saya usahakan on time. Baik, kenapa saya mengambil judul ini? Karena sebetulnya hari ini itu istilah atasan gua toksik nih gitu ya. Itu komentar-komentar yang lalu lalang lah gitu ya di media sosial. Itu menjadi statement yang kayaknya setiap saat atau setiap hari kita sering mendengar gitu ya. Para budak-budak korporat gitu ya istilahnya. Sebetulnya bukan budak sih, saya sering bahas. Para karyawan yang kemudian mengucapkan atau mengeluarkan statement bahwa atasannya toksik gitu ya. Sehingga dia nggak betah lah, sehingga dia resign lah, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi yang berpikir bahwa kalau produktivitas tim itu turun, itu gara-gara karyawannya kurang kompeten gitu ya. Kurang kompeten, kurang disiplin gitu ya, kurang termotivasi. Padahal banyak juga gitu ya karyawan yang sebetulnya kompeten tetapi dia tidak engage, dia tidak mengeluarkan semua potensinya, itu karena dia punya atasan yang toksik gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya gitu ya ketika kita mengatakan kalimat atasan saya toksik? Itu sebetulnya kita harus bisa membedakan, jangan-jangan atasan kita itu orangnya tegas, tapi kita yang mempersepsikan itu sebagai toksik. Ini kita harus bedakan dulu. Kita harus pahami dulu apa definisi operasional atau indikator-indikator dari atasan yang toksik gitu ya. Saya bahas ini dulu. Baik, kalau atasan itu beda ya. Kalau antara atasan yang tegas dengan atasan yang toksik itu berbeda. Kalau atasan yang tegas, pada saat dia memberikan pekerjaan gitu ya, memberikan target, itu dia punya standar pekerjaan secara kuantitas dan kualitas secara jelas, dan itu disampaikan kepada bawahannya. Ini adalah standar output baik secara kuantitas maupun kualitas gitu ya. Itu disampaikan, maka atasan itu tidak toksik tetapi tegas. Sedangkan atasan yang toksik, dia cenderungnya adalah kalau ngasih target pekerjaan itu suka berubah-ubah gitu ya. Kemarin bilangnya per hari outputnya harus 4 gitu ya. Hari ini harus 6, besok lagi beda lagi 3, dan pokoknya nggak bisa dipegang lah gitu ya. Nah, ini atasan yang suka berubah-ubah gitu ya dalam memberikan standar atau standar pekerjaan gitu ya, dalam memberikan target. Nah, itu kecenderungannya adalah atasan yang toksik. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, atasan yang tegas. Pada saat dia memberikan feedback kepada kita gitu ya, dia fokusnya adalah pekerjaan. Dia adalah fokusnya perilaku, dan itu berbasis kepada data gitu ya.
Dia fokusnya pekerjaan, dia fokusnya adalah behavior, dan itu berbasis kepada data. Itu penting, justru penting untuk kita bisa menumbuhkan diri kita, untuk pengembangan diri kita tuh justru penting gitu ya. Itu atasan yang tegas. Sedangkan atasan yang toksik, pada saat dia memberikan feedback, dia tidak fokus kepada pekerjaan. Dia kecenderungannya tidak berbasis kepada data, tetapi yang diserang adalah kepribadian kita. Yang diserang mungkin juga masalah pribadi kita, kalau dia tahu kita punya masalah pribadi gitu ya. Jadi ini komunikasinya jadinya jelek gitu, karena dia nyerang kita, mungkin karena kita punya background seperti apa dan dia tahu, kemudian dia menyerang background kita, kemudian dia menyerang mungkin bahkan fisik atau apapun itu gitu ya. Itu adalah atasan yang toksik. Itu indikator yang kedua. Kemudian atasan yang tegas, dia kecenderungannya adalah fokus pada improvement proses kerja gitu ya. Sedangkan atasan yang toksik, dia tidak fokus pada improvement proses kerja, tetapi dia fokus untuk mencari kambing hitam. Jadi hati-hati kalau di meeting atasannya kemudian muter-muter gitu ya, nyari kambing hitam. Nah, itu kecenderungannya besar kemungkinan orangnya toksik, padahal bukan kambing hitam, yang dibutuhkan adalah perbaikan cara kerja. Kemudian gitu ya, atasan yang tegas, dia kecenderungannya adalah konsisten dan dia adil. Sedangkan atasan yang toksik, kecenderungannya adalah sangat-sangat emosional. Kita nggak bisa memprediksi moodnya dia gitu ya. Bisa jadi dia suka mood swing tuh gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kita rasakan, atasan yang tegas, dia akan sangat mendorong kita untuk berkembang. Sedangkan atasan yang toksik itu adalah kecenderungannya membuat orang lain, apalagi anak buahnya, takut sama dia gitu ya. Nah, atasan yang tegas juga dia suka tuh menumbuhkan tanggung jawab melalui proses delegasi gitu ya, memberikan kepercayaan, mendelegasikan pekerjaan, kemudian mendampingi supaya anak buahnya bisa dan percaya diri. Nah, itu atasan yang tegas. Sedangkan atasan yang toksik, dia kecenderungannya konsisten menerapkan yang namanya micromanagement gitu ya. Dia konsisten untuk menerapkan micromanagement. Jadi perbedaan yang basic sekali, kalau atasan yang tegas, dia berupaya untuk membangun disiplin, membangun akuntabilitas kita sebagai bawahan. Sedangkan atasan yang toksik gitu ya, dia kecenderungannya membangun ketakutan, membangun tekanan psikologis kepada para bawahannya gitu ya. Nah, mari, itu adalah fenomena dan definisi. Mari kita bahas yang bagian yang kedua, yaitu mengenai hasil riset gitu ya. Kalau di organisasi kita banyak sekali atasan-atasan yang toksik. Ini adalah hasil survei dari FlexJobs gitu ya, tahun 2023 terhadap 8.400 karyawan di Amerika. 8.400 karyawan di Amerika itu gitu ya, tahun 2023 itu menemukan bahwa 87% karyawan pernah punya atasan yang toksik. Jadi teman-teman berbahagialah kalau karyawan kalau punya atasan yang tidak toksik, itu masuk di 16% gitu ya. Di 13%, 87% pernah punya atasan yang toksik. Kemudian hasil riset itu menemukan bahwa 43% itu karyawan resign karena penyebabnya atasan yang toksik gitu ya. Kalau di Indonesia, sepengetahuan saya, dari zaman saya muda sampai sekarang, itu memang penyebab terbesar karyawan untuk resign adalah atasan yang toksik gitu ya, atau karena atasan lah gitu secara umum. Kemudian angka yang berikutnya, 51% itu mengalami kecemasan
kalau punya atasan yang toksik, 51%. Kemudian 44% mengalami fatigue secara mental. Kemudian 24% karyawan atau bawahan itu mengalami penurunan produktivitas pada saat punya atasan yang toksik. Nah, data-data ini, angka ini menunjukkan bahwa yang namanya atasan yang toksik itu tidak hanya berdampak kepada ketidaknyamanan di dalam timnya, gitu ya, tetapi juga menurunkan produktivitas, meningkatkan turnover, memperburuk kesehatan mental, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya sekarang itu kan sudah lazim ya, gitu ya, psikolog, gitu ya, perusahaan memanggil psikolog di dalam perusahaan, gitu ya, kemudian menampung atau menjadi tempat untuk karyawan pada saat mengalami kondisi fatigue secara mental dan sebagainya, gitu ya, itu sudah bagus banget. Tetapi sebetulnya, gitu ya, paling kalau kita bicara kesehatan mental, salah satunya penyebabnya adalah atasan yang toksik. Dan kalau itu terus berlanjut, itu seperti bola salju yang pada akhirnya mengganggu sustainability atau keberlanjutan bisnis organisasi, gitu ya. Sebentar ya. Oke. Nah, apa yang menjadi akar masalah? Mari kita lihat, gitu ya. Satu, akar masalah atasan yang toksik itu berakar dari ego dari leader yang cukup tinggi, gitu ya. Egonya ketinggian. Dia melihat bahwa kalau saya dipercaya menjadi seorang leader, gitu ya, itu untuk mengglorifikasi egonya, bukan untuk menumbuhkan tim. Sehingga dia akan memiliki suatu pikiran, suatu mindset di pikiran bawah sadarnya dia bahwa dia harus selalu benar, dia wajib diikuti 100%, dia harus tahu semua hal, harus mengontrol semua hal, gitu ya. Leader semacam ini itu sulit pada saat kita memberikan masukan untuk dia, gitu kan. Ketika dia dikritik, wah itu bisa meledak-ledak, gitu ya, baperlah, gitu ya. Jangankan leader, jadi kalau teman-teman di tempat kerja atau dimanapun ya, ketemu dengan pribadi-pribadi yang kalau dikritik, walaupun kritik yang kita berikan itu berbasis data, tapi kemudian dikritik dan baper, itu artinya orang ini memang masih punya masalah dengan maturitas dan egonya, gitu ya. Nah, karakteristik orang yang egonya cukup tinggi itu dia pengen semua, dia tahu semua hal sampai detail, semua keputusan, gitu ya. Dia enggan untuk memberikan delegasi, gitu. Tuh kan, saya tuh kalau IG Live itu sering flu, apalagi kalau udah hujan seperti sekarang. Nah, kemudian gitu ya, akibatnya dia micromanagement tuh. Udah micromanagement, kalau diberi masukan itu defensif, gitu ya. Tidak mau nerima perbedaan, maunya semua anak buahnya bekerja dengan caranya dia, gitu ya. Kalau anak buahnya mengatakan ini ada AI loh lebih bagus gini, oh nggak bisa, harus pakai cara yang lama, bla 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 bla, gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan leader seperti itu, sok-sok ingin berkuasa karena egonya masih tinggi, maka akibatnya tim akan kehilangan ruang untuk berkembang. Orang juga males untuk mengungkapkan ide-ide improvement atau inisiatif. Komunikasi menjadi satu arah, gitu ya. Dan leader-leader yang egonya tinggi ini menjadi bottleneck buat produktivitas organisasi. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu adalah kecerdasan emosional yang rendah, gitu ya. Orang yang punya kecerdasan atau emosional, kematangan, maturitas emosional sangat rendah ini, gitu ya, itu kayak anak kecil. Teman-teman ingat nggak anak kecil, gitu ya? Coba perhatikan, anak 2 tahun aja dia pegang mainan, gitu ya. Kemudian kita ambil tuh mainannya, dia akan ngejer, dia akan tantrum, dia akan marah, gitu ya.
Kalau kita memasukkan konsep harus berbagi mainan dengan teman, dia nggak mau gitu ya. Terus kita sebagai manusia dewasa langsung buru-buru ngasih label dia, kamu kok pelit sih, nggak boleh loh kamu pelit gitu ya. Itu banyak sekali saya perhatikan gitu ya. Padahal anak kecil itu dia marah, dia ngejar, dia tantrum pada saat mainannya direbut, karena secara psikologis dia belum bisa membedakan mana dirinya dan mana mainannya. Saya ulangi lagi, kenapa anak kecil itu tantrum, marah, ngejar kalau mainannya diambil oleh orang lain gitu ya, atau oleh temannya? Karena dia belum bisa membedakan mana saya, mana mainan saya. Dia berpikir bahwa mainannya itu adalah bagian dari dirinya. Fenomena ini, kondisi psikologi seperti ini, itu banyak terjadi di manusia-manusia dewasa. Dewasa itu secara umurnya 40, 50, 30, bahkan 60, bahkan lebih dari itu. Tetapi gitu ya, dia akan melihat hal di luar dirinya itu adalah dirinya. Atasan yang toksik akan melihat bahwa jabatan, kursi, title, job title itu adalah dirinya. Sehingga ketika dia dikritik, dia akan marah. Ketika jabatannya itu diambil gitu ya, atau ada orang yang secara kompetensi lebih unggul dan punya peluang untuk duduk di jabatannya, dia akan sangat marah. Karena dia tidak bisa membedakan mana dirinya, mana pekerjaan, mana dirinya, mana jabatan. Ini maturitasnya rendah. Dia masih berhenti tuh di anak kecil itu tuh. Itu seharusnya manusia dewasa tidak seperti itu. Tapi faktanya di organisasi, leader yang demikian itu sangatlah banyak. Sangatlah banyak gitu ya. Nah, dalam jangka panjang sama gitu ya, orang juga males gitu ya. Karena apa? Males berdebat, males kemudian untuk ngasih kritik, males untuk menunjukkan performa yang bagus, nanti dia insecure, ya kayak gitu-gitulah. Jadi lebih banyak dramanya. Penyebab yang ketiga, ini adalah trauma leadership yang diwariskan. Apa itu trauma leadership yang diwariskan gitu ya? Banyak orang yang ketika dia mendapatkan promosi, dia karena dia punya kinerja individu yang bagus. Dan kebetulan waktu itu dia punya atasan yang leadershipnya nggak bagus, yang pressure-nya tinggi, yang suka mengintimidasi gitu ya, dan yang sebagainya lah gitu ya, yang perilaku-perilaku toksik itu. Nah, pada saat dia menduduki posisi sebagai leader, dia database-nya, kalau jadi leader itu behavior saya harusnya sama dengan behavior leader saya sebelumnya. Oh gitu ya kalau jadi leader ya, yang toksik-toksik tadi gitu ya, suka ngebentak, suka merendahkan orang lain, merendahkan anak buah. Iya, kenapa kamu seperti itu? Iya, karena dulu leader saya kayak gini. Jadi ini adalah trauma leadership yang diwariskan. Database-nya terbatas. Itulah kenapa kita perlu terus memperkaya database kita gitu ya. Orang yang memperkaya database, orang yang terus-menerus belajar, maka puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah wisdom gitu ya. Bukan jabatan, bukan ijazah, tetapi wisdom gitu kan. Nah, balik lagi gitu ya. Yang keempat itu adalah ketidakmampuan individu ini untuk membangun trust gitu ya. Orang yang secara psikologis tidak mudah percaya pada orang lain, tidak mudah untuk membangun trust dengan orang lain, dengan timnya, itu biasanya orang ini masih bermasalah dengan trust terhadap dirinya sendiri. Jadi di organisasi, teman-teman,
itu kita itu mengumpulkan karyawan yang masing-masing itu punya riwayat psikologis yang berbeda-beda, punya trauma yang berbeda-beda. Orang yang tidak mudah mempercayai orang lain itu biasanya mereka sendiri punya perjalanan panjang traumatis untuk dia mengalami banyak pengalaman buruk pada saat dia mempercayai orang lain. Dia punya pengalaman buruk di mana dia sendiri tidak pernah dipercaya oleh orang lain, gitu ya. Dia tidak punya pengalaman yang bagus untuk dia bisa mempercayai dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa saya ya, gitu ya. Saya kalau ngomong apa adanya, gitu ya. Mohon maaf kalau kurang nyaman, tapi mengubah orang lain, mengubah individu di dalam organisasi itu memang kita butuh sistem. Tidak semudah apa yang disampaikan oleh para motivator dan trainer, gitu ya. Kita butuh sistem untuk membentuk behavior orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, ya. Jadi, gitu kan, balik yang keempat, gitu ya, akar masalahnya adalah orang yang masih bermasalah. Dia tidak mampu untuk membangun trust. Karena dia bisa jadi punya pengalaman panjang dikecewakan, atau dia sendiri juga tidak cukup puguh di dalam dirinya sendiri. Dengan trust terhadap kemampuannya juga tidak cukup, gitu ya. Bahwa kemampuan bahwa dia bisa mengubah orang lain, dia bisa mempengaruhi orang lain itu tidak cukup, gitu kan. Nah, itu adalah 4 akar masalah. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Kalau kita punya atasan yang toksik, gitu kan, gimana nih caranya, gitu kan? Gimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun batasan emosional. Kalau kita jadi gini, kita membangun batasan emosional itu apa sih, gitu ya? Yang tadi saya ngasih contoh, gitu ya. Kita mulai membangun kesadaran diri untuk bisa membedakan mana pekerjaan kita dan mana diri kita. Saya pribadi kalau dikritik soal pekerjaan, ya be aja. Saya tidak akan memasukkan ke dalam personal atau ke hati, masuk ke dalam hati, kemudian jadi down, jadi apa? Enggak, gitu ya. Itu kan pekerjaan, bukan saya. Justru berterima kasih. Justru kalau perlu, kalau untuk pekerjaan kita mencari kritik. Orang yang sampai pada satu tahap bahwa dia berani bertanya ke banyak pihak untuk kemudian mencari kritik supaya kinerjanya lebih bagus, itu biasanya orang yang sudah mampu membangun batasan emosional, bisa membedakan mana dirinya dan mana pekerjaannya. Jadi kalau bekerja sama dengan orang-orang seperti itu, minim drama lah, gitu ya, minim drama, gitu. Nah, emosional ini kita perlu bangun nih, gitu. Bagaimana caranya kita membangun batasan emosional? Kalau dari pengalaman pribadi saya menjalani banyak proses. Salah satunya dengan meditasi, kemudian saya harus bergaul dengan yang lebih tinggi, gitu. Jadi gini, paling gampang begini untuk membangun batasan emosional. Coba cari circle sosial yang let's say 2 step di atas kita, gitu ya. 2 step di atas kita. Kemudian saya mengambil contoh, mohon maaf saya mengambil contoh karena kejadiannya baru minggu kemarin. Minggu kemarin itu ada reuni di SMP saya, di SMP 1 Surabaya. Mereka reuni, saya nggak datang, gitu ya. Tetapi saya punya kesadaran diri untuk membedakan mana saya dan mana hal di luar saya, gitu ya. Kesadaran diri bahwa saya tidak melekat dengan ijazah, dengan title apapun itu, dengan materi apapun itu justru tumbuhnya pada saat saya mulai SMP. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman saya, kan kebetulan itu SMP paling bagus lah, gitu ya, di Surabaya. Terus mostly orang-orangnya itu siswanya itu dari menengah ke atas. Jadi kalau
Jadi saya melihat di situ teman-teman saya yang rumahnya segedong-gedong kayak di Pondok Indah, mobilnya mewah semua, segala macam, itu sangat biasa di sekolah waktu itu, gitu ya. Jadi bukannya, kamu kayak, enggak, itu rata-rata kayak gitu mereka, gitu ya. Tapi mereka tidak membedakan mana teman yang datang dengan naik bemo, saya naik bemo, naik, tahu kan, angkot, gitu ya. Kemudian naik sepeda, gitu ya, jalan kaki, mereka tidak membedakan. Dari situ saya mulai tuh membangun paradigma di pikiran bawah sadar saya, pikiran bawah sadar saya bahwa kita tidak, mereka ini adalah orang-orang yang isinya penuh sehingga mereka tidak melekat, gitu ya. Jadi pada saat reuni itu tidak ada, reuni 10 tahun pun tidak ada yang bertanya, kamu sudah jadi apa, punya apa, itu nggak ada sama sekali, gitu ya. Nah itulah yang kita harus bisa membedakan supaya mana diri kita, mana pekerjaan kita, supaya kita tidak gampang baper, supaya kita punya kesadaran diri, supaya kita tidak gampang sombong, gitu ya. Karena semua yang di luar diri kita kan ya titipan Tuhan semesta, gitu ya, dan bisa up and down, hidup kan bisa up and down, gitu ya. Jadi mulailah teman-teman membangun circle itu supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kalau kita menjadi manajer, kalau kita menjadi GM, kalau kita menjadi direktur, karena kita terbiasa bergaul dengan orang-orang di level itu, ternyata be aja, gitu ya. Jadi cari circle, itu salah satu tips dari saya bagaimana kita membangun yang namanya batasan emosional kesadaran diri itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita perkuat komunikasi sama networking, gitu ya. Kita ikutlah asosiasi-asosiasi, ikutlah komunitas-komunitas. Kalau teman-teman orang HR, ikutlah komunitas-komunitas HR. Saya waktu muda, sekarang udah males ya, udah tua gitu ya, jadi agak-agak males lah, udah rame-rame gitu. Tapi waktu muda sangat sering ikut komunitas-komunitas, itu memperluas networking kita, gitu ya. Jadi just in case kita sudah tidak tahan dengan lingkungan kerja kita karena atasan yang toksik, maka peluang kita dengan networking itu lebih luas lagi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ini penting sekali adalah jangan pernah bertahan di organisasi yang atasannya toksik tanpa melakukan evaluasi, gitu ya. Jangan pernah bertahan. Begitu banyaknya orang mengeluh atasannya toksik, tapi begitu sedikitnya orang yang mengambil action real apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Jadi kita harus clear, kalau kita bertahan itu alasannya apa, kalau kita keluar itu apa resikonya, gitu ya. Kita harus membuat analisis. Kolom 2 kolom, kiri adalah kalau kita bertahan, kemudian kalau kita keluar itu adalah kolom kanan, gitu ya, dengan semua dampak plus minusnya itu kita harus timbang secara matang, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman di level karyawan, in this economy is not easy, gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama atau bahkan lebih baik, ya. Jadi itu yang harus kita bangun. Nah, kalau saya pribadi, saya kalau berada di dalam suatu lingkungan yang toksik, itu bertahannya kok bisa lama, gitu ya. Alasannya satu, gitu ya, selama gua punya bekal kompetensi bisa mempertajam atau menumbuhkan kompetensi-kompetensi baru, gua akan bertahan. Tapi kalau nggak ada lagi ya udah, gitu ya, easy going aja mau pergi, gitu kan. Nah itu. Nah kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah membangun yang namanya support system, gitu ya. Support system sama kompetensi. Kalau kita bicara support system, organisasi yang banyak sekali atasannya yang toksik, maka kita mulai tuh, gitu ya. Dulu saya bukan orang politik di kantor, gitu ya. Tapi kalau teman-teman, dan itu tidak menguntungkan, gitu ya, tidak menguntungkan. Tapi kalau teman-teman berada di organisasi dan mau berkarir, maka yang namanya politik itu menjadi hal yang memang penting untuk dilakukan, gitu ya, memang penting dan harus dilakukan. Tetapi itu bukan pencitraan atau bukan kita bermain politik kantor, tetapi kita mengkomunikasikan, membangun kompetensi-kompetensi soft skill baru misalnya, gitu ya, atau kita mulai membangun branding di organisasi kita, itu wajib sekali untuk kita lakukan, gitu ya. Jadi yang saya sampaikan,
belajarlah dari kesalahan saya di masa lampau gitu ya. Jadi kita mulai membangun support system, kita bangun circle di organisasi kita, orang-orang yang memang identik dengan orang yang kompeten dan positif gitu ya. Masuklah di dalam circle itu gitu ya, sehingga di dalam dinamika organisasi orang akan cenderung mempersepsikan kita adalah sama seperti karakteristik orang-orang di sekitar kita. Itu teman-teman. Kemudian yang kelima yang harus kita lakukan adalah fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Ini akarnya kesadaran diri. Begitu banyaknya hal terjadi di dunia ini setiap harinya. Begitu banyaknya informasi yang kita terima, yang semua mengajarkan harusnya kamu melakukan ini, harusnya ini dong gitu ya. Nah, itu kita penting sekali punya kesadaran diri dan kita berfokus kepada apakah misal saat ini tuh kan kondisi politik, kondisi ekonomi tidak baik-baik saja ya. Saya kalau diajak teman-teman diskusi soal itu, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak punya kontrol atas hal di luar diri saya. Yang bisa saya kontrol adalah bukan stimulus, bukan lingkungan, tetapi respon saya menyikapi itu, gitu ya. Maka respon saya adalah saya tetap produktif, saya tetap jualan, saya tetap branding, saya tetap belajar, dan saya membuat jurnal harian untuk menjadi bagian dari refleksi saya, apa yang terjadi pada hari itu dan apa pembelajaran yang bisa saya lakukan. Jadi saya bukan orang yang ikut-ikutan untuk kemudian orang bahas politik, posting politik. Aduh liar gitu ya. Udah berumur gitu ya, udah 50 tahun itu udah mulai selektif gitu ya. Mana yang bisa kita pengaruhi? Yang bisa saya pengaruhi adalah isi laptop saya, yang bisa saya pengaruhi adalah orang-orang yang calon-calon klien saya, yang bisa saya pengaruhi adalah klien saya gitu yang repeat order. Nah itu yang bisa saya pengaruhi dan saya memfokuskan pikiran, emosi, waktu, tenaga gitu ya untuk hal-hal yang bisa saya pengaruhi. Jadi teman-teman mulai fokus pada hal-hal yang ada di dalam lingkaran pengaruh kita, bukan di luar pengaruh kita. Nanti bisa liar gitu ya, kita tidak bisa mengubah dunia gitu ya. Yang bisa kita ubah adalah diri kita gitu. Lewat dari 30 menit, padahal tadi janjinya maksimal 30 menit karena banyak kerjaan. Oke, saya coba rangkum ya, gitu ya. Atasan yang toksik berbeda dengan atasan yang tegas. Kalau toksik secara umum gitu ya, kalau tegas secara umum dia fokus kepada kinerja, fokus kepada pekerjaan gitu ya. Dia memberikan standar pekerjaan yang clear secara kuantitas maupun kualitas. Dia memberikan accountability dan memberdayakan, mengempower anak buahnya. Sementara kalau atasan yang toksik targetnya berubah-ubah, komunikasinya nyerang personal, suka merendahkan orang lain, emosional gitu ya, bikin orang takut gitu ya, micromanagement yang berlebihan. Itu pembedanya. Dan hasil riset saya sudah sampaikan 43% orang resign karena toksik. Kemudian lelah mental gitu ya, produktivitas menurun dan sebagainya. Yang semuanya berakumulasi pada produktivitas perusahaan yang rendah nantinya. Apa yang menjadi akar masalah? Yang tadi, satu, egonya ketinggian gitu ya. Egonya ketinggian sehingga ingin mengontrol semua hal gitu kan. Yang kedua adalah kecerdasan atau maturitas emosionalnya yang rendah. Kayak anak kecil tuh, yang tadi contoh. Pokoknya saya bilang maturitas rendah itu, inget-inget anak kecil yang mainannya kita ambil terus dia ngejer, tantrum gitu ya. Ngejer itu bukan dia pelit, tetapi karena dia tidak bisa membedakan mana dirinya dan mana mainannya. Dia berpikir mainannya itu bagian dari dirinya. Nah itu tuh gitu ya. Itu banyak atasan yang kayak gitu ya. Yang usia tua juga masih banyak yang kayak gitu. Berpikir bahwa pekerjaannya, title-nya, jabatannya gitu ya, hartanya, semuanya itu adalah bagian dari dirinya. Itu bisa mengakibatkan dia toksik
gitu ya di perusahaan, otoritasnya rendah. Kemudian yang ketiga adalah trauma leadership yang diwariskan karena database-nya terbatas. Dulu saya di-lead oleh atasan yang toksik, maka saat saya menjadi atasan, saya taunya behaviornya itu yang harus seperti atasan saya dulu tuh, gitu ya. Jadi database-nya terbatas. Itu reason kenapa kita harus terus belajar. Kemudian penyebab yang keempat adalah ketidakmampuan membangun trust, gitu ya. Nggak mudah percayaan biasanya karena trauma panjang, gitu ya. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri sebelum dia bisa melit orang, gitu ya. Maka upaya kita sebagai pribadi untuk terus-menerus melihat ke dalam diri kita dan memperbaiki semua hal secara psikologis di dalam diri kita, termasuk trauma, luka batin, segala macam, itu adalah harus terus-menerus dilakukan. Dan kalau saya sedikit sharing, saya pribadi itu sudah habis-habisan untuk memperbaiki diri saya, gitu ya, karena saya sadar banyak hal yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Jadi itu penting, karena kalau kita sudah memperbaiki di dalam diri kita akan trust dengan diri kita, juga kita akan mudah untuk trust kepada orang lain, ya. Jadi itu, kemudian solusinya apa? Satu, membangun batasan emosional, gitu ya. Kita harus bisa membedakan diri kita dan pekerjaan kita itu adalah dua hal yang berbeda. Diri kita dengan jabatan kita itu juga dua hal yang berbeda. Jadi jangan gampang baper. Kalau dikritik, justru kematangan kita adalah kita keliling untuk mencari kritik dari orang lain agar performa kita, pekerjaan kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tadi agak sedikit skip ya, memperkuat komunikasi sama dokumentasi, belajar membangun communication skill yang bagus. Karena apa? Pesan yang sama kalau itu diterima oleh orang yang baperan, gitu ya, yang itu persepsinya bisa beda tuh, gitu ya. Jadi bagaimana tuh kita menyampaikan suatu pesan secara tepat supaya dipersepsikan sama, itu seperti apa? Itu kita perlu bangun communication skill sama dokumentasi. Kalau punya atasan toksik, apapun memang agak sedikit repot ya. Apapun dia menyampaikan apa, dia ngasih informasi apa, itu tolong didokumentasikan, gitu ya. Diulang apa yang dia sampaikan melalui email. Baik Bapak, tadi siang jam sekian Bapak itu mengatakan saya harus melakukan ini sehingga karena ini terima kasih untuk arahannya, send. Dah, gitu ya. Jadi ada dokumentasi, gitu ya, kalau kita punya atasan, supaya apa? Nggak salah paham, nggak kemudian kita tersesat pada saat situasi dalam kondisi tidak menguntungkan kita, karena kita punya track record atau dokumentasi yang lengkap. Kemudian, gitu ya, yang harus kita lakukan, yang ketiga adalah jangan bertahan di lingkungan yang toksik kalau kita tidak melakukan evaluasi. Jadi kalau bertahan yang tadi ya, gitu ya, bikinlah 4 kotak, gitu ya. Matrix, gitu, mana kalau bertahan apa plus minusnya, kalau keluar apa plus minusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita membangun yang namanya support system, gitu ya, dan kompetensi. Support system bergaulnya, cari klan, gitu ya, di organisasi orang-orang yang memang bagus secara kompetensi dan matang, karena itu akan secara tidak langsung akan membangun branding kita di perusahaan. Dan kita juga harus terus melakukan branding loh, gitu ya. Branding itu bukan hanya profesi saya, karyawan pun harus melakukan branding, gitu ya. Bagaimana caranya? Kayak saya udah banyak deh, gitu ya. Tapi kalau mau diskusi boleh pakai DM. Tapi jangan minggu ini, saya lagi repot banget ya. Nanti boleh DM saya. Kita diskusi mengenai kalau saya jadi karyawan saya harus branding seperti apa. Yang kelima adalah fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Terlalu banyak di dunia ini dalam keseharian yang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Maka fokuslah untuk kontrol yang bisa kita kontrol apa, dan kita berfokus ke situ agar kualitas kehidupan kita dalam keseharian, kualitas pekerjaan kita sebagai profesional itu juga akan terus-menerus menjadi lebih baik. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga bisa memberikan insight untuk IG Live malam hari ini, dan sampai ketemu di episode yang berikutnya ya. Terima kasih banyak, minggu depan ya. Terima kasih banyak, selamat malam. Izin saya close ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya.
semuanya. Terima kasih Pak Made, Talent Story, Pak Rudi dan Joyce, terima kasih. Izin saya close ya, sampai ketemu.